Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Kata Ilham. Akhir-akhir ini banyak banget anak muda yang cita-citanya ingin menjadi influencer. Namun, apa sih sebenarnya influencer itu? Seperti biasa, simak video ini sampai beres. Influencer adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena kapasitas yang dimilikinya. Kapasitas yang dimaksud berupa otoritas, pengetahuan, posisi, atau bahkan hubungan dengan pengikutnya. Dalam lingkup marketing, influencer dapat diartikan sebagai pihak yang mampu mempengaruhi perilaku pembelian dari target audiens. Secara lebih jauh, influencer juga diharapkan dapat mempengaruhi persepsi dan preferensi masyarakat pada umumnya terhadap suatu brand. Menjadi influencer sekarang ini bukan lagi hanya menjalankan hobi, tapi sudah bisa menjadi profesi. Dan profesi influencer dapat dibedakan berdasarkan jenis atau kategori sebagai berikut. Kategori yang paling umum digunakan, yang pertama biasanya mengacu pada jumlah followers, yang kedua jenis konten, dan yang ketiga pengaruh. Berdasarkan jumlah followers, influencer dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, nano influencer, yaitu influencer dengan jumlah followers 1000 sampai 10.000. Yang kedua, micro influencer dengan jumlah followers 10.000 sampai dengan 100.000. Yang ketiga, macro influencer dengan jumlah followers 100.000 sampai dengan 1 juta followers. Dan yang keempat, mega influencer, yaitu influencer dengan jumlah followers lebih dari 1 juta followers. Kemudian, berdasarkan konten yang diproduksinya atau konten yang dibuatnya, influencer ini dikategorikan terhadap platform yang digunakannya. Misalnya, kalau yang hobi menulis menjadi blogger, kalau yang suka menggunakan video dalam membuat kontennya disebut YouTuber, dan belakangan ini yang sedang populer adalah podcaster. Walaupun biasanya influencer memiliki lebih dari satu platform dalam mendistribusikan konten-kontennya. Selanjutnya, bila kita membahas influencer dari pengaruhnya, terdapat setidaknya 3 jenis influencer. Pertama, selebritas, kedua, promo influencer, dan yang ketiga adalah key opinion leader. Dari seluruh pembahasan kita di awal, kita masuk ke pembahasan yang utama nih. Lalu, bagaimana menentukan influencer yang cocok untuk endorse produk kita kepada mereka? Bentar dulu deh, karena menentukan influencer ini bukan ditentukan dari jumlah followers, platform yang digunakan, atau bahkan daya pengaruhnya. Tapi teman-teman harus memikirkan 4 hal ini. Pertama, hitung dulu budget marketing untuk endorse produk kita kepada influencer. Jangan sampai kita malah rugi karena mengeluarkan budget berlebih untuk endorse. Makanya, baca di laporan keuangannya berapa optimal budget yang kita keluarkan untuk endorse. Yang kedua, hitung, analisis, dan profiling apakah influencer tersebut cocok menjadi icon dari produk bisnis kita. Terlebih, apakah followersnya satu niche dengan bisnis kita. Yang ketiga, hitung engagement-nya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah bisa dengan menggunakan aplikasi Social Blade. Yang keempat, dan yang terakhir, cari tahu reputasi kerjasama influencer tersebut dengan brand-brand yang lain. Apakah dari segi pengaruh dan akhlaknya bisa kerjasama dengan kita atau enggak? Karena akhlak atau kredibilitas ini merupakan harga mutlak bagi kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Penting untuk dicatat bahwa influencer bukan hanya merupakan media marketing sebenarnya. Lebih dari itu, influencer merupakan aset social relationship yang dapat diajak berkolaborasi untuk tujuan tertentu. Nah, kalau 4 hal ini teman-teman sudah rancang dan sudah buat, teman-teman tinggal nyari deh mana chemistry yang cocok influencernya dengan bisnis teman-teman. Jadi, sudah menentukan siapa influencer yang akan di-endorse? Coba kasih tahu saya di kolom komentar. Terima kasih.